Saya percaya sebagai orang percaya, sangat mempercayain bahwa ketika kita ini sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan bikin breakthrough, bikin terobosan, bahkan Tuhan berjanji membawa kita ke dalam segala kelimpahan. Kita seperti pohon tanam tepi aliran air, dan semua kapasitas, semua kesempatan untuk sukses itu Tuhan sudah buka jalan, dan segala sesuatu Tuhan sudah sediakan dengan baik. Tapi kenapa banyak orang Kristen gagal? Kenapa banyak orang Kristen seringkali kurang berhasil? Karena kurangnya pengetahuan, minimnya pengetahuan, malasnya umat Tuhan itu belajar. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ini dari Strong James Konkordansi, saya terjemahin. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena engkau telah menolak pengetahuan, aku juga akan menolak engkau, bahwa engkau tidak akan menjadi imam bagiku. Kurangnya pengetahuan. Kenapa orang pengetahuan? Karena malas belajar. Bapak Ibu, di China hari ini luar biasa perkembangannya. Kalau Bapak Ibu pegang semua barang-barang yang Bapak Ibu pakai, semua itu made in China. Dan China bikin barang itu tanpa berdoa. Bahkan mereka nggak percaya Tuhan, karena mereka ateis. Ada beberapa komunis, mereka nggak percaya Tuhan. Bapak Ibu, mereka yang orang-orang yang nggak percaya Tuhan saja, karena memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dan pengertian, akhirnya apa? Berhasil, sukses. Bahkan negara-negara yang lain pun yang nggak percaya Tuhan, mereka menciptakan barang-barang yang bagus. Karena apa? Memiliki pengetahuan. Karena kita yang tidak memiliki pengetahuan dan cenderung hidup ngerah-ngeroh, padahal kita masih nginjek bumi, tapi yang kita pikirin terlalu beragama. Makanya saya bilang, kekristenan itu bukan agama, Kristen itu adalah kehidupan, mempraktekkan hidup hari-hari. Akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau hidup kita itu sekedar beragama, akhirnya kita itu menjadi orang-orang yang pinter ngomong tapi tidak bisa melakukan saja. Jadi hanya menjalankan rutinitas agamawinya saja. Bayangin Bapak Ibu, China hari ini bahkan menguasai perekonomian dunia. Bahkan mereka tidak kenal Tuhan dan mereka tidak berdoa. Kita yang berdoa, berapa banyak orang Kristen sudah berdoa dan palitan tidak sukses, tidak berhasil. Bukan karena Tuhan nggak berkatin, bukan karena apa? Karena kurangnya pengetahuan. Kerja di kantor nggak bisa, memanage keuangan nggak bisa, pengetahuannya terlalu dangkal, dan banyak faktor lain yang tidak mendukung. Loh, selama kita lahir baru itu, yang lahir baru itu adalah manusia rohnya. Otak masih tetap yang lama, otak itu masih nempel. Kalau Tuhan kasih otak kita yang masih nempel di tempurung kepala kita, artinya otak itu harus dipakai, harus diisi, harus dikembangkan kapasitasnya yang lebih besar lagi. Pengetahuan kita yang dikembangkan. Nah, kelahiran baru itu hanya memperbarui manusia roh kita. Nah, jiwa kita pun perlu diperbarui setiap hari dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita lahir baru saja tidak menjamin bahwa kita ini menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam segala hal. Dalam pekerjaan, kalau kita mau serial bekerja di dunia marketplace, ya kita harus bisa menguasain apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Mau masalah keuangan, mau masalah teknik atau segala aspek yang lain juga, kita harus berikan pertambahan pengetahuan. Kita harus tambahkan knowledge kita dengan apa? Belajar tentunya, mengembangkan diri dengan baik. Bukannya sekedar terus kita rajin minggu ke gereja ibadah terus kita Tuhan bikin berhasil dan sukses. Tidak seperti itu. Tuhan juga punya cara. Kita kadang tidak memakai realitas kita sehingga kita ini selalu hidup di awan-awan yang tidak nginjak bumi. Bapak Ibu, kekristenan itu nginjak bumi loh. Masih pakai akal, masih pakai talenta yang Tuhan percayakan, masih memakai hikmat dan pengertian yang harus kita kerjakan dengan baik. Kalau orang Kristen mau sukses dan berhasil, kembangkan dirimu. Kamu mau sukses dalam keuangan, dalam pemerintahan, dalam hukum, dalam bisnis, dalam karir pun, pelajarin, penuhi dengan hikmat dan pengetahuan pikiran kita ini. Harus mengalami pertambahan pengetahuan. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dipercaya. Jadi pendeta pun tidak cukup hanya sekedar sekolah Alkitab, perlu memperdalam pengetahuannya, harus memiliki skill, terutama ya harus berdoa, bayar harga di hadapan Tuhan tentunya. Tapi kalau berdoa bayar harga di hadapan Tuhan tanpa belajar, tanpa memiliki pengetahuan yang luas pun juga pengaruhnya juga nggak akan besar. Karena semakin kita memperbesar kapasitas kita, semakin kita memperbesar diri kita, menyediakan diri kita di hadapan Tuhan dengan baik, kita isi dengan pengetahuan hikmat, tentunya Tuhan akan pertambahkan kapasitas itu, Tuhan akan pertambahkan tanggung jawab itu. Bahkan
kerajaan surga saja seperti perumpamaan tentang uang mina, yang dikasih 1, dikasih 2, dan kasih 5. Dan yang mengembangkan lebih banyak itu akan beri pertanggungjawaban lebih besar lagi. Tapi ada orang yang tidak bisa diberikan pertanggungjawaban sama sekali, ya akhirnya uang mina itu diambil. Jadi kita itu juga harus mengembangkan talenta. Perumpamaan talenta pun juga sama. Barang siapa bisa dipercaya di perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Yang jadi masalahnya, kalau dalam masalah kecil saja kita ini kurang belajar. Dan kelemahan orang Indonesia adalah kurangnya literasi, malasnya membaca. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu malas membaca, malas belajar, saya jamin Bapak Ibu juga malas belajar dan membaca Alkitab. Kalau kita ini udah malas baca, kita pasti malas baca Alkitab. Karena kalau dalam membaca pengetahuan umum saja itu udah malas, apalagi membaca firman Tuhan yang perlu hikmat dan pengertian, perlu tuntunan Roh Kudus, dan itu lebih tidak mudah lagi. Makanya kelemahan orang-orang Kristen adalah kurangnya membaca buku. Makanya tidak heran banyak toko buku Kristen itu bangkrut hari ini. Saya punya kenalan beberapa teman dan beberapa teman yang punya toko buku rohani, ya hari ini tutup semua. Karena kebanyakan orang Kristen kalau datang ke toko buku rohani bukan membaca buku, cari buku, beli buku, tapi yang dibeli pernak-pernik yang tidak penting banget. Membuktikan bahwa kekristenan itu malas belajar, malas membaca. Ya, kita harus bangkit, kita harus berbeda, harus rajin belajar. Saya adalah orang yang suka sekali belajar, suka sekali membaca. Saya meski isi pengetahuan dan hikmat saya kadang belajar tentang hal-hal yang saya sendiri kadang di luar pengetahuan saya. Saya kadang belajar saham, belajar properti, belajar banyak hal. Supaya apa? Saya itu ngerti, memiliki knowledge dan pengetahuan. Terutama firman Tuhan, saya meski belajar, saya gali selidikin setiap hari. Supaya saya sebagai hamba Tuhan juga bukan menjadi hamba Tuhan yang blow on, hamba Tuhan yang nggak ngerti apa-apa. Ketika saya ngomong dengan pengusaha, saya ngerti pengusaha karena saya juga pengusaha. Ketika saya ngomong tentang politik, saya juga ngerti masalah politik. Jadi orang Kristen itu harus memiliki pengetahuan yang lebih itu. Jangan menjadi bodoh. Umatku tuh binasa bukan karena kurang berdoa, tapi karena tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan banyak hal. Kenapa mereka nggak berhasil? Bayangin, Cina itu nggak berdoa, tapi hari ini berhasil dan menguasai seluruh barang-barang di seluruh dunia. Cina yang bikin produksinya. Bahkan even mobil Eropa aja spare partnya dibikinnya di Cina. Itu loh hebatnya. Karena apa? Memiliki pengetahuan. Jangan berhenti hanya sekedar ibadah hari Minggu tanpa ngerti pengetahuan apa-apa. Miliki hidup takut akan Tuhan. Miliki hidup setiap hari dalam penyembahan. Hidup benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Di sisi lain, kembangkan kapasitasmu. Semakin kita bisa mengembangkan kapasitas kita, Tuhan akan memakai kita dalam skala yang lebih besar. Tuhan akan membuka jalan banyak hal dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki posisi-posisi yang bagus di kantor-kantor? Karena apa? Ya knowledge-nya terbatas, pengetahuannya terbatas. Kalau kita ini menjadi orang percaya itu harusnya lebih powerful daripada orang-orang dunia. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita diberikan hikmat dan pengertian. Allah yang Maha Perkasa itu tinggal dalam diri kita. Di sisi lain, kita harus banyak belajar. Ketika banyak pengetahuan, tentunya orang-orang dunia membutuhkan kita. Bahkan bisnis pun kita menguasainya dengan cakap. Dan apapun yang kita kerjakan itu Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin sukses. Karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kerja keras terus, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan sungguh-sungguh dan perbesar kapasitas kita untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.